Mas. Jadi seperti api yang membara. Saya orangnya pemberani tapi saya lembut kok Mas. Mungkin pemberanimu, lembutmu adalah salah satu cara untuk menutupi sifat aslimu. Nah, Saya juga kenapa meledak-ledak karena saya untuk melindungi orang yang saya sayang dan cinta. oke. Coba kita buktikan kali Igor ya. Iya, Mas. Arbi coba, Bi. Oke, Yuda turunin tangannya. Duduk sini. Oke. Oke, Yuda fokus ke depan. Oke, apapun yang kamu lihat di depan kamu. Oke, jangan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, nyaman, dan rileks. Dan nanti pada hitungan ketiga, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Sangat nyaman sekali dan sangat tenang sekali. 1, 2, semakin lama semakin tenang. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke, Yuda, sebenarnya kamu emang bener kata Tigor, orang yang meledak-ledak. Bener Mas, kata orang-orang saya punya masalah namanya angel manajemen. Apa? Angel manajemen. Betul Mas, yang tidak bisa mengatur emosi saya. Oh, anger management. Oke, emang pernah punya kejadian apa, pengalaman apa? Saya pernah mau bakar rumah mantan saya dulu. Oh ya? Mau bakar rumah mantan kamu? Iya Mas, Gara-gara apa? karena Selingkuh apa gimana? ya karena saya kecewa banget sama dia Mas. Kecewa sama dia? Iya Mas, Masalahnya apa sampai lu mau bakar rumah mantan selingkuh apa gimana sih? jadi saya lagi makan. Pasti berat masalahnya nih, gimana? Jadi saya lagi makan di rumah Mas, makan bubur. Ah. Tapi dia ledekin saya, katanya makan bubur kok diaduk. Saya langsung marah-marah karena makan bubur kan paling enak itu diaduk ya. Nah dari situ kita emang beda pendapat. Jadi lu malah kesel mau bakar rumah mantan lo? Betul Mas. Gara-gara makan bubur? Betul Mas. Wah, Kayak gitu. kacau banget ya. Pernah apalagi kamu pernah ngamuk gimana lo? Nggak bisa ngendalin emosi. Saya pernah juga ngamuk pas lebaran. Gara-gara pas mau buka toples nastar saya nggak bisa nemu ujung selotipnya Mas. Sampai saya banting tuh toples. Cuma gara-gara nggak bisa nemu ujung selotip. Iya Mas. Oke. Oh, bener-bener nggak bisa ngendalin emosi Nggak kayak gini nih. beres, Mas Padahal Buya. mukanya kayak kalem, polos ya kan? Iya. Terus apa lagi? Lo pernah ngamuk apa lagi? Pernah juga saya ngamuk sama ojol gara-gara dia ngechat saya manggil Mbak. Langsung saya maki-maki terus saya kasih bintang 1 Mas. Gimana sih jahat banget. Jadi gara-gara ojol manggil lomba. Terus abis itu apa lagi? Pernah juga saya Udahlah, udah banyak. Udah. Ya nggak Nih, usah deh Mas Buya. apa ya, ngendalin emosi itu hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya? Oke, coba. Udah red flag tuh Mas Buya. Oke, sekarang fokus ke depan. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga, lebih sehat dan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Wow. Red flag Mas Buya. Gimana nih? Ian sama Yuda udah kita relaksasi, udah dibaca Tigor. Gimana? Kalau lihat dari mereka berdua, tadi kalau buat Yuda kayaknya saya agak takut sih ya Mas Buya ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Ntar kalau tiba-tiba jalanin sama Yuda, terus rumah aku dibakar kayak tadi kan. Woi, kenapa lu milih gua tadi? Gak usah marah-marah gitu Kalau lu dong. gak suka gak usah milih gua. Gak usah marah-marah gitu dong. Ya lu tadi milih gua, jelas-jelas. Ya karena lo kelihatannya di dalam tadi tuh baik. Lo kelihatannya baik. Lu sekarang harus pilih gua. Lu harus kawinin gua gak tahu. Tahu gua. Tenang. Enggak lu, gak usah ikut campur. Kalau lu gak mau kawinin gua acak-acak nih studio. Sana acak-acak, udah acak-acak. Tenang. Tunggu. Taruh. Taruh. Tigor, baca Hani, Tigor. Hani, coba kamu maju ke depan. Bacot lu aja. Di mana? Di sini aja.
Sebentar Mas Oya. Hani, saya merasakan sesuatu di sini Mas Oya. Telinganya seperti memancarkan aura berbeda. Saya melihat kalau Hani ini punya hidup yang berat dan penuh penderitaan dan siksa. Karena aku merasakan itu, Hani. Hidup berat, penderitaan dan siksa. Iya. Aku nggak kayak gitu kok. Siapa yang nggak ada? Nggak. Pak, sabar Pak. Ini siapa kamu? Ini siapa kamu? Bapak siapa? Pergi ya. Kunci itu jangan ditinggal. Hah? Kuncinya sih. Lu kebiasaan lu kalau pergi suka bawa kunci lu ya. Bapak marah-marah gara-gara... Bapak jangan Pak. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan Pak, jangan. Berapa? Kamu lagi tuh. Oke, ikut campur semua ya. Ini anak-anak gue. Terserah gue. Ini acara saya. Sabar Pak, sabar. Kenapa? Bapak kenapa? Masalahnya apa? Dari orang gue urusin. Iya. Susah terus. Tenang. Kalau pergi dibilang berkali-kali, jangan bawa kunci. Gue mau istirahat jadi susah. Hah? Mau tidur jadi susah kayak gini. Nyamperin pakai acara apa nih? Bapak. Sabar Pak. Udah Pak. Tadi kuncinya udah aku titipin. Minta Mas. maaf Pak. Titipin apa? Udah. Hah? Bapak nyari-nyari? Bapak udah. Udah Jangan. kambuh tuh. Kamu lagi tuh Pak. Berapa kali kamu? Kamu lagi tuh. Apa? Ini acara saya. Sabar Pak, ini anak Bapak. Terus lu siapa? Lu mau apa? Hah? Gua calon pacarnya dia. Oke, sabar Pak. Bapak. Oke. Bapak. Oke, Arbi coba Arbi. Ini mungkin bisa relaksasi si Hani kali ya. Hani tadi saya penasaran sama Tigor katanya. Iya, Mas. Hidup penuh siksaan, tekanan. Udah kecil udah. Oke. Hani duduk situ. Hani tenang Pak. Hani duduk situ. Biasa. Hani duduk situ. Diapain anak saya? Hah? Mau diapain? Nggak apa-apa. Mungkin aja Sabar kesana Pak, tadi tenang bareng Pak. sama Bapak kan. Oke, ini fokus ke depan dulu. Awas ya, yang bener lu. Iya ini bener Pak tuh. Nggak diapa-apain, nggak nyentuh kan? Iya makanya diam dulu. Oke, fokus ke jamnya. Oke, bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, membuat kamu lebih fokus pada jam tersebut. Oke, 1 lebih nyaman, 2 lebih rileks dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih dalam dari sebelumnya. Oke, lipat gandakan kekuatan nyaman tersebut dan rileks tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Hani, kenapa? Kamu ada masalah apa yang dibilang sama Tigor tadi? Kamu mendapatkan siksaan dan lain sebagainya itu apa? Kenapa? Saya tuh sebenarnya dari kecil selalu dapat perlakuan kasar Mas Uya. Dari bapak kamu? Iya, dari bapak saya sendiri. Terus? Setiap saya salah, saya selalu dipukul pakai ikat pinggang. Hah? Sama sapu lidi. Wajar lah Pak. Oh, biar disiplin, kalau nggak kayak gitu ngelunjak nih anak makin jadi. Wah. Alah, lo. Udah mau zaman sekarang udah nggak zaman begitu-gitu Pak. Nah, itu urusan saya Mas. Oke, terus? Saya selalu dapat perlakuan kasar sampai sekarang. Saya pernah dulu waktu saya punya pacar, saya harap dia bisa ngelindungin saya. Tapi ternyata pacar saya juga orang yang kasar, sama kayak bapak saya. Oh gitu? Terus dulu saya juga pernah cinlok sama pasien saya. Pasien kamu? Iya. Oh kamu fisioterapis ya? Iya, Terus pasien kamu gimana maksud cinloknya? tapi waktu itu ternyata pasien saya udah punya istri Mas Uya. Terus? Sayanya nyaman karena saya dapat kasih sayang, dapat perlindungan, sampai saya rela memberikan apapun buat dia. Tapi dia nggak mau cerain istrinya, jadi saya kepikiran buat celakain istrinya.
Karena Kenapa lo kenapa mau mencelakakan istrinya? Karena saya ngerasa saya selalu kena masalah, saya selalu dikasarin sama bapak saya, sama mantan saya selalu menderita. Jadi saya pengen orang lain itu ngerasa menderita seperti yang saya rasain. Wah, ini Pak. Ini jadi mental health, Pak. Terus kenapa? Problem. Ya kenapa? Bapak nggak mikirin anak Bapak ke depannya gimana? Itu urusan gua. Itu urusan gua. Sekarang lu urusin aja urusan lu sendiri. Nggak usah sok-sok bener lu. Lah, gua kan kasih tau lo yang bener. Ini anak Bapak. Bapak mikir kalau anak Bapak nantinya kehidupannya berantakan gara-gara Bapak, perlakuan Bapak. Terserah gue dong. Lu nggak usah nasihatin gua. Sekarang, Hani pernah ngomong nggak sama Bapak perasaan kamu gitu? Saya nggak pernah ngomong sih Pak, soalnya tiap kali saya mau ngomong saya selalu dikasarin. Terus saya tuh sering banget iri sama orang-orang yang selalu dapat kasih sayang dari bapaknya. Terus saya tuh pernah berharap kalau bapak itu biar sakit aja. Terus? Iya, biar bapak saya sakit terus mati. Biar bapak juga ngerasain apa yang saya rasain Mas Uya. Dan kalau dia mati, saya pengennya sih nggak pernah doain dia. Biar dia tahu gimana rasanya di neraka. Karena kan katanya doa anak itu yang paling manjur ya Mas Uya. Oh iya. Saya nggak pengen Buat doain. kuburannya adem gitu. Iya, saya nggak pengen doain bapak saya karena selama ini saya selalu dapat perlakuan kasar dari bapak saya. Oh lo, Coba. lo bener-bener anak Ya, dorhaka. justru lo. Bapak harus berkaca diri, introspeksi diri, Pak. Bener Bodo juga. amat. Nanti kalau anak Bapak meninggal, anak Bapak nggak mau doain, Bapak di kuburnya kepanasan, gelap. Gimana? Urusan mati mah, urusan mati nggak usah dipikirin. Oke, Hani. Pada tahun ketiga, kamu kembali seperti semula. Oke, apapun yang terjadi dengan masa lalu kamu, oke, biarkan kamu lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat nanti ketika kamu menjalani kehidupan kamu. 1, 2, dan 3. Buka matanya. Kenapa sih, Pak? Bapak marah-marah kasar gini? Hah? Bener-bener lu bikin malu lu ngomong apa? Lu kok dibilang Udah. pakai ngomong-ngomong di sini malu gua tau nggak? Malu gua. Ya. Gor. Igor, coba baca Bapak ini, Igor. Mas Uya, sebentar saya ingin merasakan apa yang ada di dalam bapak ini. Ternyata saya Ini apaan nih? Udah biar aja dulu, Pak. Lu bener lu. Saya melihat di dalam bapak ini, saya lihat membara, ada dendam membara di mata si bapak kepada anak ceweknya ini, Mas Uya. Dendam membara kepada anak ceweknya. Iya, Mas Uya. Dendam apa ya? Lu jangan asal ngomong ya. Gua ada dendam apa? Hah? Lu sok tahu lu, hah? Dari gesturmu Anda sudah dendam sama dia. Kelihatannya ada perang batin yang belum terselesaikan, Mas Uya, si bapak ini. Sok tahu, mentang-mentang dandanan lu kayak sok tahu lo. Nggak usah sok tahu dah. Lu kira gua percaya gitu-gituan? Gua nggak percaya gitu-gituan. Percaya Bapak duduk di situ. Bapak duduk aja. Ya. Nggak mempan. Oke, Ya. Bapak duduk. Iya. Lu kira Boleh diginin minta bisa. mangkok air relaksasi. Pusing gua sama anak gua. Tuh, kalau air biru gini lebih tenang Ya, lihatnya. menenangkan sih, lebih rileks. Oke, boleh pinjam Iya. handuknya? Iya, ini cuman ini Bapak aja pakai baju biru cuman nggak tenang ya kan? Nah, ini kita warnain dulu air. Lu anduk gua diginiin, aduh, nih. Pegang dulu anduknya, Pak. Kacau. Pegang dulu, liatin anduknya, liatin. Oke, turunin ke bawah dulu, liatin. Oke, liatin anduknya. Entah kenapa makin lama anduk tersebut itu lama kelamaan itu akan menyentuh muka Bapak pada tahun ketiga. Entah kenapa ketika anduk tersebut diusapkan ke bagian muka Bapak secara perlahan 3 kali putaran, entah kenapa Bapak masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3.
Gue samain Pak.